Viral si putra Batak. Selama ini yang selalu viral adalah Hotman Paris di berbagai media. Tapi posisi Hotman telah direbut oleh Rizwan Syahipar. Bahkan berita tentang Rizwan Syahipar telah mengalahkan berita serangan rudal Presiden Amerika kepada Iran. Sebelumnya Rizwan mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi itu palsu. Tapi 5 hari lalu tiba-tiba dia datang minta maaf ke Solo dan mengatakan asli. Sebelumnya Rizwan mengatakan Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Tapi kita lihat di TV dia sudah datang membawa parcel walaupun pintunya langsung ditutup. Ada apa? Inilah hot room. Rizwan dulu palsu, sekarang asli bung. Pemirsa, kita lihat dulu video yang berikut ini tentang si putra Batak ini. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rizwan bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah. Saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya. Omongan si putra Batak kita mau tes sekarang. Halo Pak Lecu Hupanan, Anda kan pengacara Jokowi. Apa benar si putra Batak ini melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi? Kapan dia lihat aslinya? Silakan. Ya baik Bang. Jadi terima kasih Bang Hotman. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Bang Rizwan ini kan sebenarnya penelitian ini sudah jauh sebelumnya Bang. Artinya sudah rentan waktu kurang lebih 2 tahun. Yang kemudian kami melihat bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Bang Rizwan ini disampaikan langsung kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Sehingga berdasarkan keyakinannya Bang Rizwan itu akhirnya kami melihat beberapa capture, kemudian ada penyampaian di media sosial dan lain-lain sebagainya, yang kemudian kami melakukan suatu laporan Bang kepada yang pertama awalnya saya melalui organisasi saya melaporkan dugaan penghasutan, kemudian kami laporkan di Polres Jakarta Selatan yang pada tanggal 26 April 2025, yang kemudian Pak Jokowi datang dari Solo pada tanggal 30 April 2025 datang ke Polda Metro Jaya juga membuat laporan Bang. Yang akhirnya kemudian berdasarkan ada beberapa relawan juga melaporkan, kemudian ditariklah laporan-laporan ini ke Polda Metro Jaya disatukan Bang. Jadi berdasarkan apa yang diteliti selama ini, nah menurut Bang Rizwan sudah terjadi kekeliruan yang akhirnya Bang Rizwan sendiri kemudian beberapa hari yang lalu dan mungkin sekitar seminggu yang lalu berkesimpulan akhirnya atas penelitian yang dilakukan oleh Bang Rizwan bahwa ijazah Pak Jokowi. Pertanyaannya, orang kan baru bisa mengatakan itu asli kalau memang dia telah melihat aslinya. Kapan Jokowi kasih aslinya ke dia dalam bulan terakhir ini? Apa benar dia lihat? Dilihat Bang, dilihat waktu gelar perkara khusus Bang di Polda Metro Jaya. Waktu gelar perkara khusus kan hanya hitungan menit kan? Iya. Maksud saya sesudah gelar perkara khusus pun dia masih teriak-teriak itu palsu. Jadi sedangkan dia mengatakan kalau nggak salah 2 bulan terakhir ini dia melakukan penelitian. Masalahnya yang diteliti apa karena aslinya dia tidak pernah lihat belakangan ini. Iya, kalau itu memang kita kan nggak tahu apa yang diteliti kan Bang. Tidak tahu apa yang diteliti. Kita nggak tahu, tapi yang jelas pada saat gelar perkara khusus pada bulan Desember tahun lalu Bang Hotman, bahwa yang bersangkutan itu sudah lihat langsung Bang terhadap ijazah itu aslinya, telah lihat langsung ada embosnya, ada ini, ada itu dan segala macamnya Bang. Jadi mungkin di saat itu juga sudah mulai berkesimpulan, mungkin secara personal Bang Rizwan sudah beranggapan bahwa itu memang asli. Walaupun sesudah itu dia masih puluhan kali teriak-teriak. Kan dipengaruhi Bang. Ini dipengaruhi. Kan, menurut saya ini dipengaruhi oleh Bang Roy dan lain-lain. Jadi Anda tidak yakin bahwa dia pernah melihat asli dalam 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir sih tidak Bang. Tidak Bang. Kalau begitu kita tanya dulu pengacara yang paling lu kalah, lu sudah gimana? Lu kalah atau enggak sih lu? Ya, abang kan orang hukum, kalah dan tidak itu kan nanti putusan pengadilan. Ini masih jauh sekali dari putusan pengadilan. Apa tanggapan saudara? Dia telah melakukan penelitian dalam 2 bulan ini. Apa yang dilihat? Ya, saya kira dusta belaka kalau Rizwan menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer, dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang
baru yang hanya dalam gelar perkara khusus, dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh dan seterusnya. Ya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya 11.000 triliun % itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? Ya jelas tidak. Kenapa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa barang itu disita. Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga begitu. Oh, begitu. Iya, ada S2, S3 yang mengkunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon jadi ini dia diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu, dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Tapi yang jelas begini Bang, saya kira apapun yang terjadi terhadap Rismon itu tidak mengubah status apapun terhadap perkara ini. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rangkaian peristiwa yang masih sangat jauh sekali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang dari sisi politik kubu Jokowi seolah mendapatkan insentif dukungan publik. Kenapa? Karena ternyata orang yang mengatakan palsu sekarang juga ijazahnya palsu. Sudah 3 orang. Dan itu sudah bertambah 3 orang ya dari sebelumnya. Cuman kan ketiganya tidak pernah membawa apa yang mereka klaim sebagai asli itu di depan pengadilan. Bahkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sampai hari ini tidak pernah mengatakan itu asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Joko Widodo. Dan yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan 2 pendahulunya. Kalau yang 2 pendahulunya masih punya martabat lah, karena tidak mengakui. Kalau ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parsel yang kemudian kita tafsirkan parsel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parsel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Jadi alat kekuasaan. Ia berkata, kalau hukum sudah tidak bisa lagi membedakan mana benar mana salah, maka rakyat yang pasti akan menuntut kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang... Salam semua teman-teman. Masalah ijazah Jokowi membuat masalah di dalam masyarakat. Banyak pihak-pihak yang terganggu dan juga mengambil alih daripada masalah tersebut. Seperti pengacara-pengacara terbaik bangsa, yaitu salah satunya Hotman Paris. Ada banyak teman-teman yang berkomentar tentang cuplikan video ini, yang seperti kita baca di bawah ini. Hotman memang pengacara terbaik, Rismon pengecut. Jauh dari cuman dapat pecelu melalui marganya. Marga Sianipar sangat malu tentunya, secara tidak langsung merendahkan marganya. Gua kira Rismon harimau Sumatera, ternyata si Rismon harimau ompong. Udah jadi termulu. Ternyata Rismon ternaknya ya Jokowi. Bang Hotman memang cerdas. Mantap Bang Hotman. Memalukan Rismon putra Medan. Termul buat masyarakat muak dengarnya. Hajar terus Leo oleh Hotman. Belum jelas hanya ijazahnya, Jokowi hanya ribut sampai kapan Jokowi hadir di pengadilan. Bawakan ijazah. Ke muka pengadilan harus berani. Modar kau Mon Hotman. Gantikan yang akan bongkar ijazah Jokowi. Bisa-bisa ijazah Rismon. Bersyukurlah penipu pembohong bersatu dengan profesi yang sama. Akur dan pas para gerombolan pembohong bercoget di negeri Konohan. Hukum yang penting, pasti kita bahagia, pasti kita senang.
Sebegitu cepatnya seorang Rismond yang awalnya berlian jatuh gratis menjadi sampah busuk. Saya mau juga jadi termul, diterima enggak ya? Hotman Paris bongkar kebusukan Rismond. Memang memalukan dikasih percel katanya. Mau lebaran kata asam sulfat dan pintu ditutup tapi Rismond gak ngerti. Keren Pak Hotman. Berbohonglah sesuka-sukamu selagi kau masih bernafas, dan setiap kebohongan itu akan membuatmu terhina sehina-hinanya. Kelihatan licik, picik manusia demi menyelamatkan diri. Maju tak gentar membelanya yang bayar. Andai kasus ijazah milik orang lain pasti sudah selesai. Rismond bilang palsu. Dia dipuji-puji. Rismond bilang 100%. Mantap Bang Hotman, hajar terus sampai terungkap. Sudah saatnya Bang Hotman berjuang untuk bangsa dan negara, memperjuangkan kebenaran untuk tertibnya penyelenggaraan pemerintahan untuk masa depan. Semoga pengacara-pengacara yang mendukung ijazah Jokowi asli, tapi dia tahu sebetulnya itu palsu, akan berdampak buruk pada kehidupan dirinya dan keluarganya. Baru kali ini lihat orang Medan Bung, jadi termul, hahaha, memalukan. Termul termasuk sejumlah orang hina. Rismond memalukan keluarganya, hanya diberi persel, barang yang tidak berarti. Langsung lesung pintu ditutup, malu-malu. Ini artinya lidah Rismond keluarkan kalimat yang tidak bisa dipercaya, dan sekarang rakyat tidak percaya lagi Rismond. Dramkor bertahun-tahun palsu, paksakan asli, penyebab negara rusak di semua ini. Nah, begitulah teman-teman semua. Banyak sekali komentar-komentar daripada teman-teman kita, netizen, tentang cuplikan video ini. Karena kita tahu bersama juga bahwa masalah polemik-polemik ijazah ini adalah memang benar-benar tidak masuk akal. Dan memang kita tertipu sebagai rakyat Indonesia. Jadi, marilah kita bertukar pikiran melalui kolom komentar ini. Semoga kita mengetahui bersama dan seakan kita ikut berpartisipasi di dalam menegakkan hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia damai tentram sesuai dengan cita-citanya. Salam NKRI, harga mati.